Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat dosen pemuji UKM PPG tahun 2021. Perkenankanlah, saya Sofia Marheli. Saya adalah guru SMK Swadaya Global School. Pada kesempatan hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran saya dalam rangka uji kinerja atau UKIN. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi ilmu gizi mata pelajaran K3H pada kelas 10 siswa SMK Swadaya Global School. Mohon masukannya agar pembelajaran saya di masa akan datang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ibu mau pantun dulu nih, siang-siang yang hujan kayak gini nih, biar makin semangat, nggak lemes. Dengerin ya. Masak air biar mateng. Cakep. Apinya berkobar-kobar. Cakep. Ibu dan ganteng. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semuanya baik ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mohon dipimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dwi. Ya, sambil Ibu cek sound dan jaringan, kameranya dinyalakan, kalian duduk di posisi yang baik. Nanti kalau Ibu panggil, kalian jawab hadir ya. Adinda Putusawal. Hadir, Bu. Alfiar. Hadir, Bu. Dwi. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke. Nanti ketika pembelajaran, kalau ada yang ingin bertanya, kalian bisa raise hand dulu ya, kemudian sebutkan nama, baru kalian bisa bicara. Oke, sekarang posisi kameranya dibenerin dulu, nak. Itu kameranya sepotong doang, nggak kelihatan wajahnya. Oke, sudah siap belajar semuanya? Alat tulisnya, LKPD, dan bahan ajarnya sudah disiapkan ya, masing-masing. Oke, untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang ilmu gizi. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita pretest dulu. Ibu mau tahu sejauh mana sih kalian tahu tentang ilmu gizi sebelum mendapat pelajaran ini? Ibu kirim dulu linknya ke grup kalian ya. Hari ini kita belajar tentang ilmu gizi ya. Nah, minggu lalu kita bahas apa ya? Ada yang masih ingat? Suara Ibu terdengar jelas? Dan jiwa. Oh ya, usaha kesehatan sekolah. Nah, di materi minggu lalu, usaha sekolah itu ada materi pendidikan kesehatan. Nah, untuk menyambung dari pendidikan kesehatan, ilmu gizi termasuk dalam pendidikan kesehatan. Pasti tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pembelajaran menggunakan pendekatan STEM, model pembelajaran problem-based learning. Nah, kalau kalian sudah kompetensi, apa sih indikatornya? Nah, untuk penilaian, Ibu ada 3 aspek. Nah, kalian pernah lihat nggak label di makanan seperti ini atau di minuman? Pernah, Ibu. Pernah ya? Di informasi tersebut ada apa aja ya tulisannya ya? Kandungan isi minuman tersebut gitu. Iya, betul. Dwi. Ya, di label ini tertulis kandungan gizi, ya. Nah, apa aja selain kandungannya? Lemak, protein, karbohidrat. Oh ya, ada nama-nama gizinya ya. Jadi, sebetulnya gizi itu terdapat dalam apa ya? Makanan dan minuman. Betul, Nazwa, makanan dan minuman. Jadi, setiap makanan dan minuman pasti ada nama-nama gizi atau ada unsur-unsur gizinya. Apa sih manfaatnya kita mempelajari ilmu gizi?
dengan belajar materi ini, harapannya nanti kalian dapat bijak memanfaatkan makanan sebagai sumber gizi tubuh kalian. Nah, gizi ini merupakan salah satu penentu untuk kualitas sumber daya manusia, di mana kalau kekurangan atau kelebihan gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan baik fisik maupun otak ya, kecerdasan, dan menurunkan juga produktivitas, serta menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan angka kesakitan dan juga kematian. Tadi kan kata Najwa, gizi itu ada dalam makanan dan minuman ya. Nah, makanan dan minuman itu yang adalah yang kita konsumsi sehari-hari sebagai kebutuhan setiap makhluk hidup. Nah, apa sih gunanya? Yang pertama, dia memberikan tenaga yang diperlukan oleh tubuh. Nah, ini termasuk apa ini? Zat gizi apa? Makro ya. Ada karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian yang kedua, memberi bahan untuk membangun atau memelihara jaringan tubuh seperti protein, ya, mineral, dan air. Yang ketiga, mengatur pekerjaan jaringan tubuh yang terdiri dari vitamin, mineral, dan air. Nah, semua kalian pasti makan kan ya? Ada yang tidak suka makan? Suka makan kan? Karena makan adalah kebutuhan. Iya, karena makan adalah kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk hidup, ya. Harus dipenuhi setiap hari gizinya, agar tubuh kita dapat menjalankan fungsi normalnya. Nah, ini ada permasalahan nih. Nah, ini berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, coba perhatikan grafik. Di sini ada tiga grafik ya ini. Ada stunting, gizi buruk, dan obesitas. Nah, ini si stunting ini ada 30,8%, gizi buruk 21,8%, dan obesitas 17,6%. Indonesia ini masih mengalami darurat gizi, di mana seharusnya angka tersebut menurut WHO tidak boleh melebihi angka 20%. Tapi kenyataannya kita sangat jauh dari 20% ya, bahkan sampai 30,8%. Nah, tahun 2018 aja belum ada COVID, belum ada pandemi, kita mengalami nilai yang buruk untuk masalah gizi. Nah, bagaimana dengan kondisi di masa pandemi COVID ini? Apakah masalah gizi akan mengalami perubahan menjadi lebih baik atau semakin memburuk? Nah, ini nanti kalian diskusikan. Nah, jelaskan menurut pendapat kalian ya. Oke. Nah, diskusikan masalah tadi ke dalam masing-masing kelompok. Kalian jumlah 15 orang, dibagi 5-5 ya, jadi 3 kelompok. Nah, Ibu bagi menjadi kelompok A, nanti bahas tentang stunting, kemudian kelompok B, tentang gizi buruk, dan kelompok C tentang obesitas. Nah, daftar pertanyaannya untuk kalian dapat menjawab permasalahan tadi, yang tadi nomor 1 ya, tadi kaitkan dengan masalah COVID atau pandemi COVID selama 2 tahun terakhir ini, apakah gizi Indonesia mengalami kemajuan atau penurunan? Dijelaskan menurut pendapat kalian. Yang kedua, nah, apa yang dimaksud dengan stunting, gizi buruk, atau obesitas? Ini tergantung kelompoknya. Kalau kelompok stunting ya hanya bahas tentang stunting aja ya, dan seterusnya. Yang ketiga, mengapa seseorang dapat terjadi stunting atau gizi buruk atau obesitas? Ini sama, tergantung kelompoknya. Yang keempat, bagaimana cara memperbaiki kondisi tersebut? Dan yang kelima, buatlah konsep menu makanan yang cocok untuk masing-masing kondisi tersebut. Kira-kira jelas? Dari 5 pertanyaan ini? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada video. Video ini untuk membantu kalian menjawab 5 pertanyaan tadi. Yuk, kita simak yuk, bareng-bareng ya. Tahun 2016,
seorang anak lelaki berusia 10 tahun menjadi pembicaraan karena obesitas. Berat badannya saat itu 192 kg, saat anak lain seusianya hanya 32 kg. Setelah menjalani diet dan operasi di berbagai rumah sakit, berat badan Arya turun 100 kg. Menurut Menteri Kesehatan, sudah saatnya mindset ibu diubah sebab kelebihan berat badan pada anak menimbulkan berbagai resiko penyakit. Berdasarkan laporan gizi global, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang memiliki 3 masalah gizi sekaligus, termasuk stunting dan berat badan berlebih. Kalau kita buka data, hasil pemantauan status gizi dari Kementerian Kesehatan tahun 2016 menunjukkan angka gizi lebih balita Indonesia mencapai 1,5%. Tapi, kebalikan dari itu, angka gizi kurang dan gizi buruk ternyata lebih tinggi. Menurut standar WHO, umumnya balita pendek menjadi masalah kesehatan jika angkanya 20% atau lebih. Dari Riskesdas tahun 2018, diketahui meski angka balita sangat pendek turun, tapi balita pendek justru naik, sehingga total persentase keduanya masih tinggi yakni 30,8%. Istilah yang sering digunakan adalah stunting. Dan menurut data dari WHO, tahun 2025 akan ada 127 juta balita pendek di dunia. Jika dilihat sebab akibatnya, stunting ternyata juga bisa menjadi penyebab anak berpotensi kelebihan berat badan atau obesitas di masa depan karena gangguan pada sistem pembakaran lemak. Lalu, dari mana masalah ini berasal? Asupan energi ibu hamil di Indonesia ternyata kurang. Anemia pada ibu hamil juga tinggi, hampir 50%. Padahal, anemia dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin atau bayi saat kehamilan. Dari riset kesehatan dasar 2018, ditemukan bahwa hanya 37,3% bayi berusia 0 hingga 5 bulan yang mendapat ASI eksklusif. Yang mendapat ASI parsial dan predominan jumlahnya lebih sedikit lagi. Sementara itu, anak usia 12 hingga 23 bulan yang mendapat imunisasi lengkap kurang dari 60%. Lalu, bagaimana solusi yang bisa dilakukan? Pola makan adalah perilaku yang mempengaruhi keadaan gizi seseorang. Kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi akan mempengaruhi tingkat kesehatan. Tapi konsep 4 sehat 5 sempurna yang diperkenalkan sejak 1952 kini mulai diganti dengan pedoman gizi seimbang yang tidak hanya fokus pada asupan makanan. Gizi seimbang berarti makanan kita sehari-hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, memperhatikan keanekaragaman pangan, melakukan aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Arya Permana adalah contoh anak yang mendapat pola makan salah di rumah. Sang ayah mengakui bahwa Arya terbiasa mengkonsumsi makanan instan dan minuman tinggi gula. Memang masalah gizi nasional merupakan kewajiban pemerintah, tapi mencegah masalah gizi bisa dimulai dari rumah. Disimak tadi videonya. Nah, sekarang Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian diskusi ya. Ibu akan pantau diskusi kalian lewat WhatsApp group. Siapkan PPT-nya ya. Sudah siap semuanya? Yuk, kita maju satu-satu. Mulai dari kelompok mana dulu nih? Ya silakan. Waktu presentasinya 5 menit ya. Nanti kelompok lain simak dan beri pertanyaan untuk kelompok stunting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok stunting ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terdiri dari Fadilatuni Safitria, Nur Hasana, Safa Nur Haura, Hugo Wahyu Firmansyah, Muhammad Hanafi. Akibat pandemi masalah di Indonesia memprihatinkan dikarenakan sektor ekonomi tumbuh sehingga masyarakat terkena imbasnya kesulitan ekonomi. B. Sekolah tutup sehingga para peserta dikurang edukasi tentang ilmu kesehatan, khususnya ilmu gizi. C. Posyandu ditutup sehingga pemberian edukasi para ibu terhambat. Pemberian vitamin A berdosis tinggi, vaksinasi anak, pencegahan TB dan BB anak juga tidak terlaksana dengan baik. Pengertian penyakit stunting. Penyakit stunting adalah kondisi pada anak atau pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan. Penyebab penyakit stunting. 1. Pengetahuan ibu yang kurang memadai. 2. Sanitasi yang buruk. 3. Infeksi berulang atau kronis. 4. Terbatasnya layanan kesehatan. Dampak stunting terhadap kesehatan anak. Kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit. Anak akan lebih tinggi risiko menderita penyakit diabetes, jantung, stroke, kanker, dan berakibat obesitas. Ciri-ciri stunting pada anak. 1. Pertumbuhan melambat. 2. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. 3. Pertumbuhan gigi terlambat. 4. Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. 5. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang sekitarnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberi aplaus untuk kelompok stunting. Ya, silakan yang ingin bertanya kepada kelompok stunting, dipersilakan. Saya Bu, mau nanya. Siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Hugo. Hugo siapa? Hanafi. Iksan Bu, Iksan. Oh, Ihsan. Ya, silakan Ihsan. Apakah stunting bisa disembuhkan atau diperbaiki dan mengapa stunting bisa menyebabkan obesitas ketika dewasa? Ya, silakan dijawab. Kelompok stunting. Gizi buruk bisa apabila sebelum usia 2 tahun, namun apabila sudah 2 tahun akan sulit, apalagi perkembangan otak anak paling pesat terjadi pada usia 1000 hari pertama kehidupan. Karena stunting menyebabkan gangguan metabolisme sehingga berpengaruh pada proses pembakaran lemak. Oke, terima kasih Ihsan dan Safa. Ya, betul ya jawabannya ya. Dia bisa diperbaiki sebelum usia 2 tahun, tapi kalau udah di atas 2 tahun agak sulit ya. Nah, dia harus dikejar tuh makanannya yang tinggi dengan protein. Gitu. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang bertanya. Oke, selanjutnya kelompok gizi buruk. Terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan dan juga yang bertanya dan menjawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang akan menjelaskan tentang gizi buruk. Yang beranggotakan Alfieri Maranggraini, Dwi Amelia, Ihsan Mutaram, Fauzia Pratama Putri, dan Zastia Zara. Satu, apakah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini selama 2 tahun terjadi keadaan gizi Indonesia mengalami kemajuan atau penurunan? Jelaskan menurut pendapat kalian. Pandemi dapat berakibat sulitnya mendapatkan sumber makanan yang bergizi dikarenakan masalah ekonomi keluarga yang menurun. Banyak kepala keluarga yang kena PHK di masa pandemi ini. Kurangnya informasi dan edukasi kesehatan para ibu akibat akses pelayanan kesehatan dasar posyandu ditutup. Untuk pertanyaan kedua itu ada pengertian gizi buruk dan ciri-cirinya. Gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang sedang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Ciri-ciri gizi buruk itu ada, pertama itu pucat, kurus, perut cembung, dan kehilangan massa otot pada keempat anggota geraknya. Dan yang kedua itu anak terlihat sering gelisah. Dan yang ketiga terjadi gangguan pertumbuhan seperti berat badan dan tinggi badan. Dan yang keempat itu gangguan pada rambut seperti mudah tercabut, gampang kusam, dan kering. Dan yang kelima itu ada perubahan pada kulit, seperti kulit menjadi bersisik, terdapat bercak-bercak merah. Dan yang keenam itu ada anemia pada anak, akibat kekurangan nutrien seperti zat besi dan vitamin B kompleks. Mengapa seseorang dapat terjadi gizi buruk? Penyebabnya adalah kurangnya asupan nutrisi karena kurangnya daya beli atau edukasi gizi, sanitasi di perumahan yang tidak baik sehingga anak rentan terkena infeksi. Bagaimana caranya untuk memperbaiki kondisi tersebut? Solusi gizi buruk, asupan nutrisi berupa kalori dan protein yang mencukupi. Makanan yang dikonsumsi harus lengkap mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Ya, terima kasih kelompok gizi buruk. Saya, Bu. Ya, sebutkan namanya siapa? Saya Felicia dari kelompok obesitas ingin bertanya kepada kelompok gizi buruk. Ya, silakan Apa Felicia. bedanya stunting dan gizi buruk? Stunting dapat terjadi apabila kekurangan gizi kronik pada 1000 HPK atau dimulai dari janin sampai usia 2 tahun, sehingga selain mengganggu pertumbuhan fisik, juga mengganggu perkembangan pada otak. Sedangkan gizi buruk itu disebabkan kurang asupan dalam waktu relatif singkat. Contohnya karena sakit tertentu menjadi susah makan sehingga berat badannya menjadi turun. Bedanya stunting dan gizi buruk, Ibu tambahkan kalau stunting diukur dengan perbandingan tinggi badan dengan usia. Sedangkan kalau gizi buruk yang diukur adalah berat badannya ya. Sedangkan kalau stunting itu sangat mempengaruhi fisik dan juga perkembangan otak, karena stunting itu terjadi pada awal kehidupan seseorang, yaitu dari masa janin sampai usia 2 tahun. Sedangkan gizi buruk terjadi bukan pada dari janin ya, mungkin di atas 2 tahun ke atas. Mungkin karena ada yang infeksi tertentu sehingga menyebabkan anaknya tidak nafsu makan. Kira-kira begitu jawabannya? Sudah jelas, Felicia? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada yang mau bertanya lagi. Kita beri aplaus untuk kelompok kedua gizi buruk. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok C, bahas tentang obesitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. C ingin mempresentasikan tentang hasil kelompok kami, kerja kelompok kami. Baik, obesitas. Obesitas adalah keadaan abnormal penumpukan lemak yang berlebih yang dapat mengganggu kesehatan secara umum. Obesitas disebabkan oleh meningkatnya asupan energi dengan kandungan lemak yang tinggi. Satu, apakah itu dengan kondisi pandemi COVID-19 selama 2 tahun? Keadaan obesitas di Indonesia mengalami kemajuan atau penurunan? Jelaskan menurut pendapat kalian. Ya, di masa pandemi ini, COVID-19 banyak menyebabkan kasus obesitas meningkat karena sekolah dan kantor ditutup, sehingga kita lebih banyak di rumah dan kurangnya beraktivitas. Kurangnya aktivitas tidak diimbangi, kurangi porsi makan namun sebaliknya, kemudahan akses untuk makanan atau minuman, tinggi gula dan lemak, serta kurangannya kesadaran atau edukasi untuk makan makanan yang sehat dan dapat menyebabkan penumpukan lemak yang mengakibatkan bertambahnya berat badan. Buatlah konsep menu makanan yang cocok untuk obesitas. Menu makanan untuk obesitas adalah makanan yang sehat, dengan fokus pada makanan rendah kalori, makanan padat nutrisi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Hindari lemak jenuh seperti gorengan dan makanan manis. Tetap makan 3 kali sehari atau rendah karbo ditambah 2 kali cemilan yang berupa cemilan buah-buahan atau sayur-sayuran. Mengutamakan konsumsi bahan makanan yang bersumber pada protein rendah lemak seperti ikan, putih telur, ayam tanpa kulit, susu, dan keju rendah lemak, tempe, dan tahu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan. Ya, silakan siapa bertanya. Sebutkan namanya. Saya, Bu. Ya. Hugo, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Hugo. Apa pertanyaannya untuk kelompok obesitas? Bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh untuk mengetahui seseorang menderita obesitas atau tidak? Bagaimana cara menghitung indeks massa Baik, Bu, tubuh? saya akan menjawab pertanyaan dari Hugo. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung BMI dan interpretasi BMI. Caranya adalah berat badan dibagi tinggi badan. Jika beratnya mencapai 30 atau lebih, itu dia mengalami kegemukan atau obesitas. Oke, baik. Terima kasih, Najwa. Gimana, Hugo? Ibu tambahkan ya. Ini berat badannya yang dimasuk dalam kilogram ya, Najwa ya? Iya, Kemudian tinggi badannya ini dalam meter. Ya. Ini berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin. Nah, kalau hasil dari pembagian tersebut hasilnya 30 atau lebih berarti dia mengalami obesitas. Tapi kalau hasilnya 18 sampai 24 itu adalah berat badan normal. Sedangkan 25 sampai 29 itu baru kelebihan berat badan. Mungkin gemuk ya. Gitu. Cukup jelas, Hugo? Yang lainnya ya? Coba nanti di rumah kalian timbang berat badan dan juga ukur tinggi badan kalian. Nah, kalian masuk kategori mana nih? Kurang berat badan, normal, kelebihan, atau obesitas. Gitu ya, Nak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok obesitas, kita beri aplaus dulu untuk kelompok obesitas dan yang bertanya setelah menjawab. Yuk. Terima kasih ya, kelompok obesitas. Oke, ini udah kelihatan ya. Nah, jadi dari materi yang telah tadi kalian diskusikan, stunting, gizi buruk, dan obesitas tersebut, ini sebenarnya adalah manifestasi dari 4 masalah gizi utama di Indonesia. Yang pertama, kekurangan kalori protein, kedua, kekurangan vitamin A, ketiga kekurangan yodium, dan keempat kekurangan zat besi. Di mana empat hal tersebut itulah yang menyebabkan terjadinya masalah gizi. Yang itu yang pertama tadi stunting. Coba stunting gambarnya yang mana? Nih, yang ada gambar 2 orang, yang satu bajunya putih, satu bajunya biru.
Itu contoh stunting. Itu anak umurnya sama, tapi yang satu normal tingginya, yang satu lagi tingginya jauh ya dari normal ya, karena dia hanya sebahu temannya, padahal usianya sama. Kemudian yang kedua, gizi buruk. Nah, gizi buruk ini gambar yang paling bawah nih, ada 3 balita nih. Tadi disebutkan ya di pembahasan kalian ya, gizi buruk itu tadi cirinya kurus kering, kulit kering ya, kemudian sampai ada kulitnya bersisik tadi ya, kemudian ini tulangnya terlihat, tapi ada juga dia kurus tapi perutnya cembung. Nah, kalau yang perutnya cembung ini juga ada akibat dari kekurangan protein. Kekurangan protein menyebabkan adanya penumpukan cairan di tubuh. Jadi makanya ada orang yang badannya kurus, pipinya kurus, tangannya kurus, tapi perutnya doang yang gede. Ya, ini contoh dari gizi buruk busuk lapar karena kekurangan protein. Kalau yang dia kurus semuanya, perutnya juga cekung ya, nggak cembung ya, itu adalah kekurangan dari karbohidrat. Ada juga yang mengalami dua-duanya, kekurangan kalori atau karbohidrat dan juga protein. Dia juga hampir mirip ya, dia perutnya juga cembung atau perutnya buncit, tapi badannya lainnya kurus. Gitu. Nah, kemudian untuk yang gambar nih, yang pakai baju merah nih, yang sambil makan, ini contoh dari gambar obesitas. Tadi bilang pipinya tembem, perutnya buncit ya, badannya gemuk semuanya ya. Bisa menyebabkan gangguan penyakit jantung, hipertensi, diabetes ya. Oke. Sampai sini ada yang masih belum jelas, ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Cukup jelas, oke baik. Nah, ini di akhir pembelajaran kita. Tadi kan di awal indikator pencapaian kompetensi. Ada 4 indikator. Nah, sekarang Ibu tanya nih, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang apa itu makanan dan manfaatnya? Ayo, boleh. Saya, Ibu. Oh iya, silakan Nur. Apa itu Nur, makanan dan manfaatnya? Memberi tenaga yang diperlukan oleh tubuh terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Memberi bahan untuk membangun atau memelihara jaringan-jaringan tubuh yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Pengatur pekerjaan jaringan tubuh yang terdiri dari vitamin, mineral, dan air. Iya, bagus Nur. Kesimpulan dari makanan dan manfaatnya. Oke, Ibu checklist nih. Yang kedua, apa itu gizi dan apa sih permasalahan gizi? Silakan, ada yang bisa menjawab? Siapa tuh? Kita nama? Dwi Amelia dari kelompok gizi buruk. Oke, Dwi. Ya, silakan Dwi. Zat gizi itu mungkin bisa diartikan kayak zat yang yang sangat berkhasiat untuk tubuh, agar bisa ini juga agar tubuh bisa bekerja. Zat gizi juga dibagi 2, yaitu makro, yang contohnya itu karbohidrat, protein, dan lemak, dan zat gizi mikro, yaitu contohnya itu vitamin dan mineral. Untuk permasalahan gizi itu berkurangnya asupan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral, menyebabkan masalah malnutrisi seperti stunting, obesitas, dan gizi buruk. Iya, bagus. Lanjut yang ketiga, ada yang bisa memberi kesimpulan usaha perbaikan gizi di keluarga. Tadi kan ada ya yang jawab ya? Saya, Bu. Nah, oke, Adinda. Kelompok berapa tadi Adinda ya? Kelompok obesitas, Bu. Oke, silakan Adinda. Bagaimana usaha perbaikan gizi keluarga? Makanan-makanan dengan gizi seimbang, hasil olahan sendiri agar lebih terjamin pengolahan dan kebersihannya. Olahraga secara teratur, anak diberi ASI sampai 2 tahun dan MPASI yang bergizi.
imunisasi lengkap, rutin timbang dan ukur TB anak setiap bulan. Ibu hamil dan menyusui makanan-makanan bergizi lebih banyak dari biasanya dan menggunakan garam beriodium. Iya, bagus, Adinda. Oke, terima kasih atas kesimpulannya yang sudah berani memaparkan. Oke, baik. Nah, Ibu mau merefleksi nih. Ada nggak yang bisa kasih masukan ke Ibu? Dari materi ini ada nggak sih, dari ilmu gizi ya? Ada nggak materi yang belum kalian pahami atau belum jelas? Tidak, Bu. Oh, tidak ada. Sudah jelas semuanya dari awal sampai akhir? Jelas, Bu. Oke. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, apa yang kalian sukai dari kegiatannya? Tentang video dan diskusi kelompok, Bu. Saya, Video? Bu. Iya. Siapa tuh yang mau bicara? Salma, Bu. Oh, Salma. Ya, silakan Salma. Tentang apa tadi, Salma? Tentang gambar-gambar yang ada di PPT, video, dan diskusi kelompok. Diskusi kelompok, ya baik. Jadi menyenangkan ya, seperti itu ya. Ada gambar, ada video, ya. Sama diskusi kelompok. Menyenangkan ya. Oke. Nah, bagaimana sih agar kegiatan kita ke depan lebih baik lagi? Saya, Bu. Ya. Fadilah. Ya, yang kasih masukan untuk pembelajaran kita ke depan. Fadilah. Pembagian kelompok disesuaikan dengan kecocokan kita agar lebih nyaman ketika diskusi. Oke. Oh ya. Jadi kalian menginginkan untuk pembagian kelompok itu sesuai keinginan kalian ya. Oke, nanti minggu depan nanti kelompoknya bisa kalian buat lagi sesuai dengan kenyamanan kalian. Sesuai mungkin karakteristiknya kan beda-beda ya. Kalian nyaman dengan siapa, oke? Agar pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi dan menyenangkan. Ya. Sebelum Ibu tutup, selesai pembelajaran ini kalian bisa langsung mengerjakannya, ya. Mudah-mudahan nilai post testnya jauh lebih tinggi daripada nilai tadi pas pretest. Kalau pretest kan kalian belum dapat materi ya. Ibu sudah menilai ini dari 3 kelompok nih. Ibu apresiasi kepada kelompok C. Ya, terima kasih kelompok C ya. Tadi PPT-nya menarik ya. Kemudian juga kerjasamanya oke. Untuk kelompok lain, ke depannya bisa lebih baik juga ya, seperti kelompok C. Untuk materi minggu depan, jangan lupa kita masuk materi baru, yaitu tentang K3. Ya, di bab selanjutnya. Kalian bisa literasi dulu di rumah, agar pada saat nanti pembagian kelompok dan penjelasan materi, kalian sudah lebih paham gitu ya. Apalagi pas pretest ya, mungkin bisa mendapatkan nilai lebih tinggi. Oke. Kalau masih ada yang ingin bertanya, bisa kalian japri Ibu ya. Mungkin di sini belum sempat bertanya, bisa kalian japri. Dan jangan lupa, kita masih dalam masa pandemi. Tetap pakai masker ya ketika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun ya, atau kalau berpergian bawa hand sanitizer. Jangan lupa makan dengan gizi seimbang. Yang dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Terima kasih, minggu Bu. depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali.